Reaksi Khabib saat diberitahu Ikram Aliskerov yang akan melawan Robert Whittaker. Halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Ikram Aliskerov telah resmi akan bertarung melawan Robert Whittaker dalam waktu dekat ini. Dan duel ini sebuah peluang yang bisa mengangkat namanya untuk segera naik ke peringkat atas sebagai penantang gelar juara. Untuk itu, Khabib pun sadar betul akan peluang tersebut dan sangat mendukung dengan langkah berani Ikram untuk maju melawan Robert Whittaker. Bahkan Khabib pun sampai memberikan sebuah petuah kepada Ikram yang pasti hal tersebut sangat bermanfaat untuk Ikram Aliskerov. Согласился на бой, позвонил Хабибу, он тоже сказал, спорт возможностей, нельзя упускать такие возможности. Он сказал, приехать сюда, 2-3 дня хорошенько поработать, пропотеть. Акклиматизация, 10 часов разница, это, если так считать, мы с Майами, когда сюда прилетаем, намного легче было, чем с Вегаса. А Вегас это вообще длинный перелет. Да, обсуждали эти моменты тоже, но это уже оставим, да. Ну, если вкратце, что он говорит? Повнимательнее быть, да. Ударник же, сейчас повнимательнее будет, если получится. А будет он приедет поддержать? Я думаю, нет, потому что они только все после ислама уставшие долгого кемпа, это все сейчас... BO Nickal bongkar penyebab Khamzat Chimaev mundur dari pertarungan. Menurutnya, Khamzat Chimaev terlalu banyak berpesta. BO Nickal memiliki pendapat pribadi tentang Khamzat Chimaev yang sering mendapatkan permasalahan dengan karirnya di UFC. Dan menurut BO Nickal, Khamzat Chimaev kini sudah kehilangan auranya. Bahkan, peluang Khamzat Chimaev untuk bisa menjadi top 5 di ranking middleweight pun kembali terhenti karena Khamzat Chimaev lagi-lagi harus mundur dari jadwal pertarungannya. Dan justru peluang tersebut malah akan jatuh kepada mantan lawan yang pernah ia kalahkan, yakni Ikram Aliskerov. Dari serangkaian permasalahan yang terus merundung Mamang Khamzat Chimaev, sang rival di kelas middleweight yakni BO Nickal memiliki pendapat pribadi. Menurut ia, mungkin bukan hanya permasalahan kesehatan saja, akan tetapi ada sesuatu yang terjadi kepada Mamang Khamzat. Bisa jadi ada faktor X lainnya. BO Nickal pun secara terbuka mengatakan bahwa ia mengetahui rumor gila tersebut dengan gaya hidup Khamzat Chimaev yang doyan berpesta bersama teman-temannya, dan inilah kata BO Nickal tentang rumor tersebut. Yeah, that dude's losing his aura a bit. Well, he just needs to keep freaking winning and not doing this. Well, he needs to. I do. I don't think he's over training. I think he's over partying. Think? I don't know, what else would it be? I think he's just heard rumors about like him and Till and stuff, like crazy stuff. Sungguh di luar dugaan ya guys ya, jika sampai rumor tersebut benar adanya. Yang mimin tahu sih, Mamang Khamzat sebagai orang yang taat kepada agama, apalagi Khamzat selalu paling vokal dalam membela rakyat Palestina. Lantas bagaimana menurut pendapat sobat semua? Tulis di kolom komentar. Mantan raja di kelas middleweight Israel Adesanya masih menjadi favorit. Sang raja malah datang sebagai underdog. Israel Adesanya masih menjadi favorit. Para fans sepertinya yakin kembalinya ia ke panggung UFC akan bisa mengalahkan sang raja di kelas middleweight Dricus Du Plessis. Tepatnya pada bulan Agustus mendatang, Israel Adesanya akan melawan Dricus Du Plessis sebagai acara utama di seri UFC 305. Uniknya, para penggemar setia mixed martial art masih memiliki kepercayaan untuk sang mantan raja tersebut, dengan menempatkan Adesanya sebagai favorit juara dengan perolehan angka minus 150. Sementara Dricus Du Plessis plus 130. Maka Adesanya diberi peluang sebanyak 60% untuk bisa kembali merebut gelar di kelas middleweight dengan mengalahkan Dricus Du Plessis. Kalau sobat semua dukung siapa nih? Coba tulis di kolom komentar. Di sisi lain, UFC 305 merupakan pertarungan pertama bagi Israel Adesanya usai kalah dari Sean Strickland di tahun 2023 yang lalu. Setelah kekalahannya tersebut, Mamang Israel Adesanya sempat berencana akan istirahat dalam waktu yang cukup lama dan tidak bisa ditentukan kapan ia akan kembali. Akan tetapi, tepat di usianya yang ke-34 tahun ini, Israel Adesanya memutuskan untuk kembali dengan peluang menjadi juara lagi. Sementara di sisi lain, sang lawan yakni Dricus Du Plessis masih belum terkalahkan sejak debutnya di tahun 2020 yang lalu. Dricus Du Plessis telah meraih kemenangan sebanyak 7 kali secara beruntun.
termasuk dengan kemenangan terakhirnya saat mengalahkan Sean Strickland dengan keputusan terpisah dan berebut sabuk juara di kelas middleweight. Lantas bagaimana menurut sobat semua tentang duel ini? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar.